Tempat hangout di Jakarta atau Tangerang belum banyak yang outdoor ya. Outdoor yang totally outdoor under the sun gitu. Iya. Secara pengudaraan juga lebih efektif sih Mbak, karena kan kita punya ruangan di atas nih antara kontainer dengan atap, ternyata dia bisa jadi kayak buffer untuk udara panas. Halo sahabat Arkinesia, hari ini kita sudah sampai di 8. Ini tempatnya, di sini adalah kantor BITE, di mana hari ini kita akan ketemu Olin dan Ica ngobrol-ngobrol soal desain dan merespon pandemi dari 8 dan extensionnya. Yuk kita masuk. Hai Mbak, Olin, Ica, apa kabar? Terima kasih ya, sudah terima kita. Kita mau mulai dari mana nih? Dari kantor dulu kali ya, Mbak ya? Boleh. Di sini, kebetulan masuknya dari kantor. Nanti aku nyusul lagi. Oh iya, kita sama Ica dulu ya. Sip. Oke. Jadi di depan saya ini ada 2 kantor, Ya. yang satu kantor BITE dan satu kantor Sosj. Kalau dilihat nih, saya lihat dipilih bangunannya terbuat dari kontainer ya. Yang disambung ya, masing-masing 2 kontainer yang disambung. Ini 20 feet atau 40 feet? Ini 20 feet. 2014 kayak kita pikir kita mau nambah orang nih kayaknya gitu ya. Tapi budgetnya terbatas, sama waktunya juga perlu cepet gitu. Nah kemarin kita sempat kayak riset-riset apa ya, bangunan apa yang mungkin secara cost nggak terlalu mahal, terus pembangunannya juga gampang gitu. Nah waktu itu kita belilah kontainer, 2 kontainer dengan kondisi 70% istilahnya. Terus kita cat di workshop, dia pasangin jendela, lampu general sama AC, terus dirakit di sini. Gitu. Jadi disatukannya di sini istilahnya. Oh, disatukan di sini. Tapi sini. dibukanya udah dari workshop ya? Udah dibukanya dari workshop. Jadi kita kayak pesan dari workshop, kita buat pondasi umpak-umpak di sini untuk pas lagi dia datang langsung taruh di atasnya pondasi. Gitu. Wow. Jadi kita pakein atap supaya air bisa jatuh ke belakang. Kita alirin airnya ke belakang, sama secara pengudaraan juga lebih efektif sih Mbak. Karena kan kita punya ruangan di atas nih antara kontainer dengan atap, ternyata dia bisa jadi kayak buffer untuk udara panas. Akhirnya per meter perseginya atau harga bangunan lebih mahal dengan kontainer atau dengan non kontainer sih, tapi tadi memang budget juga 2 concern sih ya. Iya. Kalau menurut kami sih dengan kontainer nih jauh lebih murah sih. Gitu, waktu itu kita habis nggak sampai 100 juta, itu udah bisa jadi satu bangunan seperti ini. Wow. Gitu. Jadi ya udah dengan 6 minggu kita keluarkan sekian biaya, ya udah jadi sampai interiornya juga. Karena kan kita masuk kan udah tinggal furniture aja, masukin meja sama kursi aja gitu. Kurang lebih sih menurut kami itu yang paling visible lah. Karena kalau misalnya kita buat fondasi, kita buat dinding apa segala macam kan secara cost kan juga cukup mahal. Sekarang itu perjalanan ceritanya gimana? Awalnya tuh kita bikin extension ini untuk kantor adik saya. Jadi kalau dilihat di kontainer ini yang bagian atas itu tuh kantor. Oh, di atas ada kantor. Di atas itu ada 5 kontainer. Tadinya kita memang nggak planning ini dijadiin area ibaratnya seperti ini gitu. Tadi awalnya kita pakai untuk brand-brand kita sendiri. Pempek Selamat nih, jadi kalau dari saya jalan dari kantor nih menjadi toko yang pertama ya. Dan saya lihat lebarnya terbatas banget. Ini modul kontainer ya? Modul kontainer ini sekitar 2,5 ya. Jadi ini semua dari kontainer-kontainer yang disusun? Betul, ini jadi tiap satu ini tuh 1 unit kontainer. Kita bikin counternya masuk ke dalam, jadi orang tetap bisa displaynya lebih banyak karena dia jual snacks kayak kerupuk gitu-gitu. Jadi orang bisa order dan kitchennya dia di belakang situ. Gitu. Tapi orang juga bisa order dari luar seperti ini kalau mau take away. Yang kedua ini Chop Club ini lebih kayak untuk barbershop cowok ya. Ini juga kita yang desain. Oh ya? Iya, semuanya kita yang desain kalau yang di dalam. Dapat 3
3 bangku dengan 1 tempat cuci rambut di belakang. Betul. Tenannya sendiri tuh kita kurasi sekarang. Jadi kita pengennya antar tenan tuh saling complementing gitu. Oh, oke. Jadi nggak bertabrakan. Seperti contoh, kita nggak mau ini kayak jadi food court doang gitu ibaratnya. Tapi kita kayak tenannya tuh kita pilih beragam. Contoh tadi kan udah ada makanan snack lah, pempek. Sini jasa gitu kayak barbershop. Lalu buka buku nih lebih kayak social project. Library ini boleh dikunjungin siapa? Boleh dikunjungin siapa aja. Kayak perpustakaan lah. Dulu pas awal kita buka, kita bikin kayak sumbangan donasi. Nah sekarang kayak banyak yang udah kasih donasi, jadi udah cukup full. Jadi kita nggak ambil donasi lagi. Tapi kita pengennya kayak seperti anak-anak desain yang kesini pun bisa ambil buku, pinjam, duduk sambil ngopi, baca, mencari inspirasi. Anak-anak desain yang di kantor atau yang pengunjung? Siapapun itu. Siapapun itu. Karena ternyata banyak banget anak-anak kuliah yang suka nongkrong kerja di sini, bikin tugas bikin gitu. tugas, dan mereka bisa pinjam buku untuk baca. Belum. Terus kalau anak-anak kecil kebanyakan suka duduk di sini, jadi mereka sambil ngewarnain gitu-gitu. Seru, keren. Wah ini social project banget ya. Dan ini emang kita nggak ambil untung sama sekali, jadi untuk buku yang dipinjam kita nggak minta bayaran sama sekali. Gitu. Pokoknya bisa numpang baca aja Ya, gitu. pokoknya ruang baca lah gitu. Kalau ini yang tadi kita bilang, Bite itu punya lini namanya By Bite. Itu kita lebih ke produk-produk kita. Karena kita banyak mengerjakan proyek komersil dan sering banget kita suruh mendevelop kayak lampu gitu-gitu. Karena nggak banyak, kayak kadang kita susah mencari kayak lampu yang tepat nih untuk kayak proyek kita. Dan dari situ kita archive, kita coba display. Udah jadi showroom. Iya, kita display jadi showroom dan produk-produk ini dijual. Kita ngelihat di Indonesia tuh gapnya tuh jauh banget dari murah, mahal. Nah, yang bermain di market tengah tuh nggak banyak gitu opsinya, terutama yang designers gitu ya. Jadi kita pikir ya udah kenapa nggak kita isi market tengah itu gitu. Kayak kita walaupun jujur sampai saat ini kita belum sefokus itu di produk, tapi kita merasa ada di market ini, which is klien-klien kita yang sering banget mencari barang yang affordable untuk project komersil dia. Gitu. Oke. Kalau ini corner ini beda nih, ini fashion. Jadi di toko ini kita pengen bikinnya juga mix. Jadi tadi itu Bite, di sini Monster. Kita pengennya juga kayak 8 ini akhirnya bisa jadi kayak one stop lah. Ibaratnya orang kesini tuh nggak cuma makan, tapi orang juga bisa belanja, bisa baca buku, bisa lakuin hobbies lah, potong rambut gitu. Awalnya jujur ini dibangun pas awal kita idein adalah untuk take away konsep. Jadi makanya kita kasih counter-counternya lebih kecil, jadi cloud kitchen. Jadi awalnya tuh take away karena merespon peraturan COVID itu hanya boleh take away. Iya. Dulu pas awal PSBB, yaitu di Maret tahun lalu, semua restoran itu ditutup. Dan nggak boleh dine-in, hanya boleh take away. Untuk kayak restoran-restoran kayak ibaratnya seperti Honu, Nusa, untuk mereka tuh harus punya banyak titik supaya coveragenya lebih besar. Peraturan terus berubah kan, Mbak. Tahu-tahu dibilang kayak oke, boleh dine-in, tapi tetap distancing 30%, 50%. Dari situ kita pikir kita harus mendesain juga menerapkan kalau mau dine-in harus tetap nyaman gitu. Jadi kita bikin tempat ini sangat fleksibel sitting arrangement-nya. Dulu honestly kita tuh paling suka kalau ngedesain restoran tuh mix sitting. Jadi kayak ada booth, ada bench, ada apa. Cuma dengan peraturan yang berubah-berubah terus ini dan karena tempatnya memang kasual lah. Jadi kita pikir udah kita play with loose furnitures gitu. Itu amphitheaternya, itu tempat yang lebih communal. Jadi ini kayak amphitheater sitting, orang bisa duduk, kita bikin kayak meja kecil, stools untuk orang bisa duduk di situ. Dan ini menjadi spot favorit sekarang di 8. Ibaratnya orang kalau kesini pasti fotonya di sini. Ini ada music corner, seru banget juga.
Jadi biasa kan kayak di tempat ini tuh kita pengennya kan selalu bikin sense of community. Ya mungkin sekarang kita di era pandemi, tapi untuk further plan kita pengennya akan selalu ada event gitu nantinya. Event music. Emang ada rencana akan ada event juga ke depannya. Kita pengen bikin ini memang music corner, ada DJ yang main, ada vinyl. Terus makanya itu ada vinyl display. Terus jadi orang sekarang nanti bisa memilih mau lagu apa, dia bisa ambil vinylnya sendiri, terus dia bisa putar gitu. Jadi di sini ada 2 lagi. Nah, di sini ada 2 restoran. Caca itu lebih restoran Indonesia, makanan Indonesia, dan Ilgi. Ilgi ini coffee shop yang punya kita sendiri juga gitu. Jadi ya Ilgi ini brand pertama yang baru kita bikin. Dan ini sebenarnya extension dari extension kita. Kita ngelihat animonya bagus, terus kita bikin ini tambahan. Kita buka Jumba. Ini Jumba enak banget. Dia bikin kayak smoothies gitu. Pas nih karena kita outdoor jadi seger. Terus Honu, dia poke and matcha bar juga enak banget. Terus ada Nusa Toast dan Babuji Taco. Jadi kalau dilihat ini ya jadi kayak satu area makanan yang balik lagi saling complementing. Sebenarnya kita tuh punya 2 entrance Mbak Imel. Kan tadi masuk tuh dari entrance office. Nah, ini kita ada entrance dari entrance yang area komersial. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ini ada existing tembok gapura Bali ini. Jadi kita nggak membongkar, we leave it there. Tapi ini emang karakteristik dari tempat ini. Gitu. Kira-kira begitu Mbak Imelda penjelasan dari kami. Aduh, sekali lagi nih 2 kali terima kasih. Dan 2 kali mohon pamit. Tapi aku pasti sering-sering kesini deh, soalnya deket rumah sih.